Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safita Aurora Wening dengan NIM 210211602843 dari Fakultas Sastra, jurusan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah OVID. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah Teori Sastra bab 4 yaitu sastrawan dan karya sastra dengan dosen pengampu Profesor Dr. Wahyudi Siswanto MPD. Topik hari ini yang akan kita bahas yaitu subbab 4.4 yaitu hubungan sastrawan dengan karya sastra. Pendahuluan, untuk apakah sastrawan mencipta karya sastra? Jawabannya bisa bermacam-macam. Namun pada intinya kita dapat mengetahui karya sastra bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga dinikmati dan dipahami maknanya. Lalu selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis komunikasi karya sastra. Sastrawan berkomunikasi dengan pembacanya dalam bentuk karya sastra. Dalam dunia sastra, komunikasi ini masih bisa ditambah lagi, yaitu komunikasi sastrawan dengan karya sastra. Komunikasi sastrawan dengan karya sastra ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi sastrawan dengan karya sastranya sendiri, yang kedua, komunikasi sastrawan dengan karya sastra orang lain. Komunikasi karya sastrawan dan karya sastra bisa digambarkan melalui bahan berikut, yaitu yang pertama sastrawan yang akan menciptakan sebuah karya sastra yang akan didistribusikan kepada pembaca satu dan pembaca lainnya yang akan dinikmati oleh para pembaca. Lalu karya sastra tadi bisa dinikmati oleh sastrawan lainnya yang dapat membuat motivasi sastrawan lainnya ini untuk membuat karya sastra lagi. Lalu karya sastra ini nanti akan dibaca oleh pembaca dia. Yang pertama tadi komunikasi sastrawan dengan karya sastra sendiri. Beberapa fungsi dari komunikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi menghibur sekaligus mengajarkan sesuatu. Menurut Welek tahun 1976 mengemukakan fungsi sastra bagi sastrawannya berfungsi menghibur sekaligus mengajarkan sesuatu. Hal ini berhubungan dengan konsep Horace tentang dulce dan utile, yakni bahwa sastra itu indah dan berguna. Karya sastra dimanfaatkan oleh sastrawan sebagai ungkapan keindahan memang jarang berlaku. Sastrawan yang mengungkapkan keindahan ini tidak memedulikan apakah berguna bagi pembaca atau tidak, mudah dicerna atau tidak. Dengan kata lain, seni hanya diabdikan untuk seni. Yang kedua, fungsi mengajarkan sesuatu. Sastrawan bisa menggunakan karya sastranya untuk keperluan praktis seperti mencari uang, memperluas pergaulan, dikenal orang, serta diakui keberadaannya. Lalu selanjutnya, fungsi media perenungan. Fungsi ini adalah sebagai alat untuk memahami dan mencari hakikat hidup manusia dalam ruang dan waktu, hakikat manusia dengan alam sekitar, hubungan manusia dengan sesama. Lalu selanjutnya fungsi menyampaikan ide, gagasan, nilai-nilai yang diyakini oleh sastrawan. Lalu yang terakhir fungsi propaganda, yaitu seperti lekar untuk mengabdikan kepentingan kelompoknya. Sastrawan dalam menciptakan karya sastra tidak hanya memperlihatkan keindahan bentuk kepuasan pribadi saja, akan tetapi harus bisa menyampaikan pesan yang bermakna. Menurut Wieland tahun 1976, sastrawan yang bertanggung jawab tidak bermaksud mengacaukan pikiran dengan emosi, serta kesungguhan perasaan dengan pengalaman dan perenungan. Lalu yang kedua, komunikasi sastrawan dengan karya sastra orang lain. Komunikasi sastrawan dengan karya sastra orang lain merupakan hubungan penolakan dan pemanfaatan. Karya sastra orang lain banyak dimanfaatkan oleh sastrawan dalam menciptakan karya sastra, mulai dari teknik, isi, gaya, atau bahasa dari karya orang lain. Contohnya, Putra Wijaya mengakui karyanya terpengaruh oleh Waiting for Godot karena ia pernah main Gozo. Sastrawan mungkin saja tidak suka atau menolak karya sastra orang lain. Meskipun demikian, sastrawan masih tetap mempergunakan apa yang telah ada sebelumnya sebagai pijakan untuk penolaknya. Misalnya, Pujangga Baru muncul karena sastrawannya tidak puas dengan angkatan Balai Pustaka, meskipun gaya bahasa yang digunakan juga masih mirip dengan Balai Pustaka. Lalu, komunikasi karya sastrawan dan karya sastra orang lain ini bisa juga ingin memanipulasi atau memperbaiki sesuatu yang sudah matang pada karya sastra sebelumnya. Terima kasih.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat saling menambah ilmu. Bila ada kritik dan saran, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.